Nanti Pak Anies kita tidak tahu kapan, nanti kita pantau, kita lihat apakah ada masa atau tidak. Jangan sampai seperti kemarin Prabowo bubar tanpa ada masa. Tidak ada masa satupun Prabowo untuk Papua Tengah. Bubar dengan hormat. Semua dia punya tim sukses kecewa, bubar. Bahkan dia punya atribut ada, kita ada simpan di mobil. Saya antar pulang, kasih ke Prabowo punya sekretariat. Mereka kecewa, baku pukul sendiri mereka, baku ribut hancur. Karena keluar duit banyak, tidak ada masyarakat yang mau datang. Ya, begitu, tidak ada. Padahal dia sudah siapkan bantuan, mau bagi sembako gratis dan segala macam. Orang Papua tidak kaget dengan sembako Prabowo. Orang Papua ini satu hari itu dapat emas gram-gram, uang banyak. Kita tidak kaget dengan gula-gula palsu. Tidak ada. Sembako harga berapa yang lu kasih? Sembako kalau dia cuma berkisar 500.000, orang Papua satu hari pakai jajan itu 1 juta. Habis. Jadi kalau bagi-bagi sembako itu sudah. Jadi tidak ada satu masa pendukung yang datang kemarin untuk Prabowo kampanye. Terima kasih Pak Jokowi. Bansosnya udah saya terima. Mudah-mudahan berguna buat keluarga. Nah, alhamdulillah juga. Ini berkat dari pajak-pajak kita juga ini. Balik lagi ke kita. Terima kasih banyak Pak Jokowi. Kalau buat milih Prabowo Gibran, waduh, tar dulu dah. Kita udah punya pilihan. Ganjar, Mahfud, tetap nomor 3. Makasih Pak Jokowi. Bansosnya. Kaget. 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 Ya, kaget. Terima kasih Pak Jokowi. Bansos sudah saya terima. Mudah-mudahan bisa berguna untuk anak dan istri saya. Walaupun itu hasil dari pajak kami. Dan untuk tahun ini kami memilih Presiden nomor 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Saya tidak memilih Gibran dan Prabowo. Terima kasih sebelumnya Pak Jokowi, mohon maaf. Terima kasih nih Pak atas bansosnya. Udah sekian lamanya saya baru menerima bansos lagi dari Bapak. Tapi untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, saya memilih Ganjar Mahfud. Maaf Pak, saya tidak memilih Gibran dan Prabowo. Saya tetap untuk memilih Ganjar Mahfud untuk melanjutkan pekerjaan Bapak. Terima kasih Pak atas pemberian bansosnya. Surat terbuka untuk Presiden Jokowi ya. Ini dari rakyat Pak. Izin saya menyampaikan. Belakangan ini saya melihat pergerakan Bapak sangat masif, terutama dalam 2 hal. 1, penyerahan bansos. Yang kedua, kunjungan kerja ke daerah-daerah. Tapi yang lucunya, rata-rata ke daerah yang sebelumnya dikunjungi oleh Pak Ganjar. Ini artinya apa? Orang mungkin melihatnya biasa, tapi saya melihatnya ini seperti permainan catur saja, di mana ketika raja banyak bergerak, itu tandanya raja merasa terancam. Minimal dia dan kelompoknya merasa terancam. Kenapa Pak? Apakah keinginan untuk 1 putaran sulit terlaksana melihat perkembangan sekarang? Bahwa ini akan 2 putaran. Karena saya yakin ketika 2 putaran pasti akan kalah jagoan Bapak. Jadi wajar sih secara psikologi saya melihat sesuatu yang dibangun dari awal curang pengen cepat-cepat selesai lewat 1 putaran. Karena ketika 2 putaran semua bisa ambiar. Terakhir ya Pak, tolonglah berpikir sebagai negarawan, berpikir untuk rakyat, bukan untuk keluarga. Tahun lalu Bapak jelas mengatakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, kepala desa ataupun ASN diharuskan atau diharapkan netral, jangan mendukung salah satu paslon. Tapi kemarin baru saja Bapak mengatakan Presiden berhak kampanye, berhak memihak. Dan Bapak mengatakan itu di depan TNI. Di belakang Bapak ada Pak Menhan yang menjadi calon dan juga ada jenderal-jenderal TNI. Orang melihat ini biasa, tapi bagi saya yang sering melihat dan mengikuti gaya politik Bapak, ini suatu kode sinyal. Karena Pak Jokowi adalah orang yang selalu berpolitik melalui kode-kode sinyal-sinyal. Bapak mau tes the water dulu, mau cek ombak dulu. Karena saya yakin berarti tidak lama lagi Bapak pasti akan hadir dalam kampanye akbar salah satu paslon ataupun salah satu partai politik pendukung paslon. Jadi Pak, tolong tutuplah kepemimpinan Bapak dengan elegan, dengan sejuk, dengan mengedepankan kepentingan rakyat daripada kepentingan keluarga. Terima kasih. Kemarin nih ada bocil nyuruh ibu hamil, katanya ibu-ibu hamil itu harus banyak mengkonsumsi asam sulfat.
Padahal nih kalau kata gua yang dibutuhin kan asam folat ya, bukan asam sulfat. Lah modar ibu kalau dikasih asam sulfat, apalagi lagi hamil ya Allah, belimbing sayur. Kalau kata Coki belimbing sayur itu dia. Siapa ya? Assalamualaikum. Jangan pernah bansos itu diklaim sebagai bantuan pribadi, karena itu bukan uang pribadi. Yang kasih bansos sama BLT siapa? Yang suka sama Jokowi angkat tangan. Loh, Pak Jokowi itu pan. Bansos itu dibeli dengan uang pajak. Uang pajak itu didapat dari rakyat Indonesia. Bansos itu adalah dari rakyat Indonesia yang sudah bisa membayar pajak kepada mereka yang belum sejahtera. Jangan pernah bansos itu diklaim sebagai bantuan pribadi, karena itu bukan uang pribadi. Itu adalah uang rakyat. Saya ingin menekankan kepada teman-teman media ya, bansos itu adalah instrumen di dalam APBN. APBN adalah undang-undang. Undang-undang APBN itu dibahas bersama seluruh partai politik, fraksi di Senayan. Sudah menjadi undang-undang, dia menjadi instrumen negara bersama. Ini untuk menekankan bahwa bansos tahun 2023 nilainya 476 triliun. Jadi semua partai politik yang membahas melalui budgetnya bersama pemerintah silakan menjelaskan mengenai APBN itu sebagai instrumen. Di dalam bansos 2023 itu ada KH 9,9 juta kelompok penerima, kartu sembako 18,7 juta kelompok penerima, BLT El Nino tahun 2023 kita setuju karena waktu itu kering memuncak dan sekarang sudah mulai hujan, namun kemudian muncul banjir sehingga musim tanamnya tetap bergeser juga. Subsidi BBM, subsidi listrik, subsidi kredit usaha rakyat, bantuan pangan, itu semuanya sudah ada di dalam APBN 2023 yang nilainya total tadi mencapai 476 triliun. 2024 mau yang mana ya? Ganjar Mahfud yang meneruskan dinasti PDIP atau Prabowo Gibran yang meneruskan dinasti Jokowi? Emang mau kayak gini-gini lagi? Mereka mah enak jagain kursi sendiri. 2024 ya bagusnya orang baru dan perubahan untuk Indonesia semakin lebih adil, semakin lebih maju. Amin. Capek-capek jadi aktivis, memperjuangkan hak asasi manusia. Milihnya calon presiden pelanggar berat hak asasi manusia. Yang bener aja. Rugi dong. Sorry ya. 80% dari pemilih Indonesia yang akan masuk ke TPS-TPS pendidikannya cuma sampai kelas 7, artinya SMP kelas 1, nggak lulus SMP tuh. Anda mungkin di sini terpelajar semua, tapi di desa-desa, di Garut Selatan, di Kalimantan Tengah tuh pendidikannya minim sekali. Jadi terlihat bahwa Jokowi hanya sibuk memperpanjang jalan tol, sementara itu dia memperpendek jalan pikiran, karena itu kedunguan bertambah-tambah. Kalau emak-emaknya punya bayi, begitu bayinya lahir, bayi itu sudah dibebani tadi 75 juta utang Jokowi. Padahal bayi itu nggak ada salahnya, kenapa dia mesti bayar utang tuh? Karena Jokowi bikin jalan tol dan berutang dan mesti dibayar si bayi yang masih ada di dalam kandungan emak-emak. Jokowi bikin kereta cepat dan mesti dibayar oleh anak cucumu, karena aku belum punya anak cucu. Itu namanya curangnya di situ, bengisnya begitu presiden itu. Nah itu yang menerangkan kenapa kita perlu perubahan. Mereka yang akan memilih nanti yang pendidikannya tidak lulus SMP itu mayoritas mereka yang akan nunggu BLT. Padahal BLT itu datang dari tetangganya dikasih ke dia. Mereka tahu bahwa BLT itu menghina manusia. Manusia punya harapan masa depan, bukan setiap bulan nunggu 400.000, 600.000. Lalu harapannya apa? Harapan itu hanya datang kalau ada perubahan. Kenapa bengong? Heran? Ah kagak Kas. Yang lain rasanya sih gua hafal. Itu Pangeran Diponegoro, ini Imam Bonjol, ini Mahatma Gandhi,
Ini Jenderal Sudirman. Yang itu Tengku Umar. Itu Abraham Lincoln. Yang ini nih, sumpah mati gue dari SD belajar sejarah. Belum pernah ada muka yang kayak gini. Mikir. Kek, lu kenapa sih lu, Kek? Akhir-akhir ini kelihatan ngelamun aja. Mikirin apa sih lu, Kek? Mikirin ini, Pak Broro. Prabowo maksudnya. Pak Broro. Oh, emang kenapa sama Prabowo, Kek? Iya, katanya nggak butuh jabatan. Tapi nyalonin udah 4 kali dia. Iya sih, Kek ya. Bingung gua jadinya. Apa yang dimaksud gak butuh jabatan? Gak butuh jabatan RT kali ya? Bisa jadi, Kek. Ya juga. Bingung ya jadinya, Kek ya? Iya. Gak pikir gua. Lu pada ribut mulu. Ini parah nih. Pak Anies tentang Rohingya, aduh. Sekarang gue tanya nih, Menhan kerjaannya apaan? Menhan itu, dia kan punya angkatan laut, angkatan udara, angkatan darat. Nah Rohingya ini lewat laut. Kan ada angkatan laut tuh, pertahanan laut. Nah kerjanya apa? Kok bisa masuk ke Indonesia Rohingya? Iya nggak? Itu kan penyusup jatuhnya. Ini parah nih. Gitu aja gue mah, simple. Jangan Pak Anies mulu salahin. Apa-apa Pak Anies, apa-apa Pak Anies. Ya kan? Dengki banget sih pikiran lo. Boleh nggak dijelaskan apa program kerja awal dalam 100 hari pertama kerja Bang Anies menjadi presiden? Nomor 1, membentuk tim untuk menurunkan harga kebutuhan pokok yang hari ini mahal, sehingga langsung bisa diturunkan. Yang kedua, membentuk tim dan langsung kebijakan supaya pupuk bagi petani dan mereka yang berada di perkebunan tersedia dengan harga yang murah dan pasokannya tersedia. Itu yang sangat dasar. Yang ketiga, langsung membuat kebijakan-kebijakan untuk mengembalikan marwah KPK yang hari ini sedang turun ke bawah. Kemudian yang keempat, kami akan menyusun sebuah tim untuk melakukan pengkajian atas IKN dan atas food estate yang akan dilakukan. Dah itu aja. Oke, itu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Wijaya Kusuma, penjual ikan keliling. Saya ingin perubahan di Indonesia ini. Saya tetap akan memenangkan Pak Anies Muhaimin. Amin. Berkeliling ke warga-warga, tetap saya mengajak teman dan saudara saya untuk memilih Pak Anies. Wakanda nomor Indonesia forever. Well. Oke, maju. Asli dari hati rakyat, asli. Pak Ndul. Ya Mas. Apa bedanya real estate dan food estate, Pak? Kalau real estate itu menanam uang tumbuh gedung. Kalau Food United States itu menanam singkong di tanah, tumbuh jagung di polybag. Kalau suatu urusan tidak diserahkan kepada ahlinya, maka akan Beri saya 10 pemuda dan saya akan guncang dunia itu. Dan dijawab oleh Presiden Jokowi, saya beri 1 pemuda, saya guncang Mahkamah Konstitusi. Untuk mengurangi kecurigaan publik terhadap siapa di belakang survei ini, kenapa Saiful Mujani Research and Consulting ini tidak membuka? Kami dibiayai oleh capres tertentu, oleh partai politik tertentu, oleh lembaga tertentu. Mengapa sumber pembiayaan itu tidak dibuka saja? Nah, saya pasti membutuhkan biaya. Dan biaya itu pasti tidak datang dari diri saya. Gaji saya sebagai seorang profesor tidak cukup
untuk membiayai sendiri seorang survei. Jadi membutuhkan orang, pasar dalam hal ini, siapapun pasar itu, umum, general. Jadi pasti ada pihak, tapi saya tidak akan buka. Dan sumber itu pun keberatan kalau dibuka. Sumbernya itu secara generik aja saya sebut. Ada dari partai politik, ada dari calon, ada dari dunia internasional lebih akademik sifatnya. Ada juga dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan 2024. Lembaga survei itu adalah didikte oleh partai. Partai itu cari uang itu melalui oligarki atau melalui plutokrat. Kan itu dasarnya tuh. Jadi ini bukan lembaga publik yang mementingkan etika publik, mementingkan kejujuran opini publik, kagak ada lah. Itu bahkan saya... Ternyata pemimpin bodoh dan kekanakan akan ada hadisnya. Kemarin saya nemu postingan di Instagram, ada hadis yang berbunyi, Allahumma inni a'udzubika min imaratis sibyan wasufaha. Rasul berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari pemimpin yang kekanak-kanakan dan bodoh. Terus saya masih penasaran, apa maksudnya pemimpin kekanak-kanakan? Saya coba googling di Maktabah Samila, nyari syarah hadisnya, ternyata ada keterangannya di hadis yang lain. Sahabat bertanya, wama imaratus sibyan, apa itu pemimpin kekanak-kanakan ya Rasulullah? Rasul kemudian bersabda, in ata'tumuhum halaktum. Jika kamu mentaati mereka, maka kalian binasa. Wa in asaitumuhum ahlakukum. Tapi jika kalian tidak taat kepada mereka, mereka membinasakan kalian. Subhanallah, ternyata Rasulullah pun khawatir dipimpin oleh pemimpin yang bodoh dan kekanak-kanakan. Kalau Rasulullah khawatir, apalagi saya. Klaim keberhasilan food estate di Gunung Mas yang dipaparkan Gibran dalam debat Cawapres, ternyata tak sesuai fakta. Sebaliknya, kegagalan program food estate di daerah lain justru terbongkar lagi, yakni food estate di Kabupaten Humbang Hasundutan. Kegagalan food estate di Provinsi Sumatera Utara itu diungkap Wakil Bupati Humbang Hasundutan, Oloan Paniaran Nababan, seperti dikabarkan Tempo. Dalam kesepakatan antara pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, luas wilayah food estate direncanakan 1.000 hektar. Namun luas lahan yang berhasil dibuka hanya 215 hektar. Sayangnya, lahan food estate itu kini hanya jadi semak belukar. Sebagai pejabat daerah, Oloan Paniaran Nababan mengaku miris karena food estate di daerahnya sudah tidak diurus lagi selama 3 tahun ini. Saat diresmikan Presiden Jokowi pada 27 Oktober 2020 lalu, lahan food estate di Kabupaten Humbang Hasundutan akan ditanami komoditi kentang, bawang merah, dan bawang putih. Namun entah kenapa, lahan food estate di Humbang Hasundutan kini hanya jadi semak belukar. Padahal, saat peresmian, Luhut Binsar Panjaitan menargetkan akan memperluas lahan food estate hingga 20.000 hektar pada tahun 2024. Tahun depan itu mungkin bisa lebih dari 3.200 atau 4.000 hektar sudah didapat. Nah, kami bermimpi kalau bisa semua jalan yang baik, itu sampai dengan 2024 mungkin 20.000 hektar akan di sini. Faktanya, pernyataan Luhut Binsar Panjaitan itu tidak ada wujudnya. Buktinya, nasib food estate di Kabupaten Humbang Hasundutan juga tak jauh beda dengan food estate di Gunung Mas yang dibanggakan Gibran dalam debat Cawapres. Aktivis Walhi Kalimantan Tengah menegaskan, pernyataan Gibran soal keberhasilan food estate di Gunung Mas tidak ada faktanya. Kalau berangkat dari statement Cawapres 02 kemarin, itu menurut kami tidak berdasarkan informasi dan data dari lapangan ya, atau fakta dari lapangan. Dia menyebutkan bahwa ada keberhasilan terkait dengan implementasi proyek food estate di Indonesia, khususnya di Kalimantan Tengah. Dia ambil contoh di Gunung Mas, food estate Singkong, yang sekarang itu berubah menjadi jagung. Sebenarnya food estate ini kan dia sudah mangkrak hampir lebih dari 2 tahun seperti itu. Yang awalnya dia ditanam, komoditasnya itu adalah singkong, tapi karena tidak berhasil dipanen, ya bisa disebut gagal, itu diganti dengan tanaman jagung. Tapi fakta yang kami temukan di lapangan juga, jagung ini ditanam di media tanamnya adalah polybag seperti itu. Jadi tidak langsung dia ditanam di lahan yang telah dibuka dari hasil mengkonversi hutan. Nah, lagi-lagi ini jadi alasan ya, atau pembenaran oleh pemerintah yang menjalankan proyek-proyek dengan alasan untuk menjawab krisis pangan, untuk memenuhi pangan dan
kedaulatan pangan seperti itu, tapi tidak memperhatikan aspek-aspek kesesuaian lahan, keberlanjutan lingkungan dan sosial masyarakat yang ada di sana, sehingga hari ini itu menjadi proyek-proyek yang gagal dan berkontribusi ya, berdampak terhadap kerusakan lingkungan. Nah, hari ini dan terbaru kami melakukan monitoring di lapangan jagung-jagung yang ditanam ataupun singkong-singkong yang ditanam itu kondisinya memang bisa tumbuh, khususnya jagung, tapi juga tidak bisa dipanen semua ya, atau diklaim sebagai keberhasilan seperti itu, karena kondisinya tadi itu sangat sedikit dari luasan lahan yang sudah terbuka atau hutan yang sudah terkonversi tadi. Dan juga jagung-jagung yang ditanam ini bukan komoditas yang bisa langsung dikonsumsi atau dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bahan pangan, karena dia jenis jagung bibit hibrida yang mana ini hanya untuk memenuhi kebutuhan industri seperti itu, yang nanti perlu diolah lagi kalau dia ingin dijadikan sebagai bahan pangan. Lagi-lagi ini menurut kami menjawab sebenarnya bagaimana program ini atau proyek food estate ini dia tujuannya itu bukan sebagai untuk memenuhi ketahanan pangan atau kebutuhan pangan yang diharapkan atau yang diinginkan oleh masyarakat, khususnya masyarakat sekitar wilayah food estate ya. Untuk nanam singkong, saya terus terang pernah nanam singkong itu 6 hektar di Indramayu. Terus saya pikir untuk nanam singkong dan gagal itu mustahil gitu. Jadi ketika gagal, ini bagi saya keajaiban gitu. Loh, kok bisa gagal ini? Tinggal tanam aja. Minimal butuh solusi untuk memperbaiki. Itu harus. Sebab kalau enggak kan sudah hilang nih. Pilih Gibran, Mahfud MD, atau Cak Imin? Gibran. Kenapa milih Gibran? Pandai. Pandai dalam hal apa? Memilih jalur SMK atau jalur MK. Ada lagi nggak selain itu? Tukang sulap. Sulap? Maksudnya? Menyulap banteng menjadi batu loncatan. Coba kasih kata-kata buat Pak Gibran. Tenang saja Pak, Bapak saya sudah ada di sini. Jokowi ini memang agak menekan ya, memaksa Sri Mulyani untuk mencarikan pos anggaran, menyediakan uang agar bansos ini bisa ada begitu ya. Karena diperpanjang ini Kang, ini juga ada yang dilakukan oleh Sri Mulyani, yaitu refocusing anggaran ya Caya, atau bahasanya automatic adjustment itu dikeluarkan di akhir Desember. Jadi seluruh kementerian lembaga itu disuruh mencari penghematan atau menyisir anggarannya supaya bisa ada uang sekitar 50,2 triliun. Ya, 5% dari setiap KL. 5% dari setiap KL. Nah, duit ini pembahasan soal anggaran ini, terutama untuk pos-pos yang bantuan sosial ini, menjadi salah satu pemicu ya, bagaimana dinamika di kabinet di antara presiden dan para menteri sekarang sedang menghangat begitu, karena jogetnya sih bagus, dari segi koreografi bagus, terus dari mulai gerakan tangannya itu juga bagus, terus liukan badannya juga bagus, loncat-loncatnya juga bagus, pokoknya jogetannya itu bagus. Cuman masalahnya kita ini lagi nyari presiden atau nyari badut? Apa lu? Tegas, Bapak ini ingatkan jangan salah pilih presiden, demi anak cucu kita nanti. Siapa yang paling layak? Jadi Bang, untuk diantara yang tiga ini Bang, 1, 2, 3 semuanya baik, semuanya orang baik, tapi kita memang butuh orang yang terbaik. Kita gitu butuh orang yang terbaik, nomor 1 yang terbaik menurut saya. Berarti Pak Anies lah nih ya? Insya Allah. Kayaknya saya setuju juga Pak. Ini orang yang berpendidikan, ya kalau kita lihat wawasannya. Iya. Kita lihat dia berselawat, subhanallah. Persoalannya
ini bukan main-main lagi. Ini persoalannya masa depan bangsa. Betul. Masa depan anak cucu kita. Jadi udah nggak salah lagi lah ini. Iya, artinya secara fundamental yang beragama pun kita pilih yang soleh. Memang ini bang yang tepat lah. Iya. Untuk pemimpin. Insya Allah. Ya. Kali ini memang kita membutuhkan figur seperti Anies Baswedan. Oke, Anies. Aduh, capek-capek nanam singkong sama jagung. Sekarang tumbuh bukan seperti food estate. Kalau milih nomor 2, rugi dong. Rugi dong. Rugi. Perjuangan Pak Jokowi adalah untuk rakyat Indonesia. Saya saksinya 10 tahun ya, 10 tahun kan, 2014 enggak 10 tahun ya, enggak, yang benar-benar bertanding 5 tahun. Tanding? Iya kan? Iya. 5 tahun kan? 5 tahun. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI, saya yang mengusung Bapak. Saya yang memutuskan untuk mengajak Pak Anies ikut dalam kontestasi Pilgub DKI. Saya yang mengusung. Itu murni keputusan saya. Saya waktu itu oposisi. Sayangnya Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Mas Anies, Anda ke rumah saya, Anda terpilih. Tapi waktu saat terakhir itu Pak Prabowo menyatakan tidak setuju. Karena dia maunya saya yang menjadi calon gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Denny Indrayana kan terang-terangan, pemerintah mau menghajar Anies. Saya bilang ke Denny, pemerintah berusaha agar Anies tidak bisa jadi calon.